kemudian lahirlah perbudakan-perbudakan, yang lalu kemudian dilanjutkan dengan penjajahan. Nah, tapi dari sekian sejarah itu, kemudian hak asasi itu kemudian menjadi perhatian penting ya. Di zaman perbudakan itu kemudian lahir tokoh-tokoh penting yang memperjuangkan itu. Kemudian sampai pada misalnya penjajahan dan lain-lain, kemudian lahir atau berkembang dengan baik konsep-konsep hak asasi manusia itu. Nah, yang hingga saat ini hak asasi manusia itu menjadi sangat-sangat diperhatikan. Nah, bahkan dari tahun kita baru merdeka beberapa tahun, kalau menurut hitungan atau malah menurut sejarah kemerdekaan, dalam artian kemerdekaan negara kita ya, yang dihitung dari 17 Agustus 1945, maka beberapa tahun kemudian itu hak asasi manusia memperoleh tempat secara umum dalam konvensi PBB yang berlangsung di Paris ya, di mana menandai lahirnya konsensus bersama untuk human rights itu sendiri ya. Kalau tidak salah 10 November tahun 1948 di Paris itu menjadi tonggak penting ya, di mana hak asasi itu kemudian menjadi topik yang paling hangat dan menjadi luas untuk dibahas ya. Walaupun sebelum 1948 itu sendiri kan sudah ada konsensi-konsensi yang dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Inggris, tetapi juga sampai Amerika ya. Dan menjadi topik yang dibahas, dan dalam perjalanannya kemudian hak asasi manusia ini menjadi sangat-sangat hal yang menjadi sangat dominan dibahas oleh banyak orang, dan juga kemudian menjadi perhatian banyak orang mengingat adanya berbagai macam pelanggaran, bahkan sampai hari ini kan masih ada. Nah, jadi kira-kira itu dia punya perjalanan singkat atau sejarah singkat yang perlu kita pahami. Kita bisa jadikan itu sebagai konsep dasar atau bahkan menjadi latar belakang penting ya, yang perlu kita ketahui ya. Nah, mungkin ada yang lebih paham lagi, tapi paling tidak intisari ini kan mengingatkan kembali Anda bagaimana gambaran awal dasar, tapi juga bagaimana histori dari perjalanan hak asasi manusia itu sendiri. Oke, kita pindah ke slide berikut. Oke, berikut ciri pokok hak asasi manusia ya. Ini ya slide-nya kan slide PPT, jadi dia punya intisarinya saja gitu. Jadi ciri pokok hak asasi manusia, pertama inheren atau kodrati ya. Inheren atau kodrati itu kira-kira seperti apa? Kodrati. Siapa bisa paham itu? Inheren atau kodrati itu bisa menyampaikan pendapatnya sekarang. Inheren atau kodrati, siapa bisa paham dua kata penting ini ya, yang menjadi ciri pokok HAM? Siapa paham ya? Siapa yang tahu kata ini? Inheren atau kodrati ya. Permisi Bapak, boleh saya jawab sedikit?
Ya, silakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Natali Setiawan dari kelas G, Ya, Manajemen. oke, siap. Kalau menurut saya, inheren itu kayak melekat atau yang sudah ada pada manusia sejak lahir. Tidak perlu diberikan Ya, atau dihadiahkan secara umum atau negara tidak diberikan. Itu dari Tuhan langsung, dari manusianya lahir itu udah ada. ya. Kalau Kayak gitu. kodrati? Kalau kodratik itu kayak hak-hak yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Begitu bisa Bapak? Oke. Jadi kira-kira begitu ya. Itu kalau bicara tentang inheren, maka itu sudah melekat. Kita lahir sebagai manusia itu menjadi otomatis ya. Jadi itu inheren ya. Jadi karena kita ini manusia ya otomatis hak asasi manusia itu melekat ya. Tidak dikasih juga oleh orang, memang karena kita lahir itu sebagai manusia. Kemudian kodrati lebih filosofis, itu menjadi karena kita lahir melekat itu menjadi sifat dasar ya sebagai ciptaan Tuhan ya. Jadi itu dia punya perbedaan itu tipis sekali, tapi paling tidak dua kata penting itu ini menjadi ciri pokok hak asasi manusia. Jadi kalau ada pertanyaan menyangkut ciri pokok HAM ya paling pertama itu adalah inheren atau adikodrati. Pertama dia melekat karena kita manusia, kita terlahir sebagai manusia dan juga dia terbawa sebagai sifat dasar karena kita ini ciptaan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai manusia otomatis melekat menjadi sifat dasar kita karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kenapa ada sedikit perbedaan? Karena ingat, sekarang ini kita tidak lagi membahas hak asasi itu dalam konteks manusia saja. Kita punya teman-teman makhluk hidup yang lain itu malah tengah diperjuangkan hak asasinya mereka juga, ya. Nah, karena itu harus memahami betul itu dua kata ini. Bahwa pertama itu adalah melekat hak itu, ya, karena kita ini memang sejak lahir itu menjadi manusia. Tetapi yang kedua adalah sifat ini ya menjadi sifat dasar kita karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu perbedaan itu ada pada yang kedua tadi, pengertian yang kedua kodrat itu ya. Bahwa kita sudah melekat dalam diri kita hak asasi itu, tetapi juga ya itu malah menjadi sifat dasar kita karena kita adalah ciptaan Tuhan. Bisa mengerti atau tidak? Nah, itu yang kedua itu memberi ruang untuk perjuangan hak hidup juga untuk kita punya rekan-rekan makhluk hidup yang lain. Tapi malam hari ini kita tidak bisa bicara konteks luas ke situ ya. Kemudian ciri pokok yang kedua ya, itu bersifat universal. Ya. Jadi di mana ada manusia itu barang itu ada, ciri itu ada. Dia memiliki ciri itu ya. Ya, bahwa hak asasi ya setiap manusia dimanapun tempatnya di dunia ini itu memiliki hak dasar ya, yang jenis-jenis tadi disampaikan. Kemudian bersifat partikular. Nah, ini lagi coba di ini. Siapa yang bisa paham ini bersifat partikular? Tadi bersifat universal tapi juga partikular. Siapa yang bisa jawab partikular? Ini kata-kata penting yang bisa membuka ruang berpikir Anda ya tentang ini topik yang paling penting ini, hak asasi manusia. Saya sedikit flu sepertinya. Apa yang bisa pahamin? Saya lagi Bapak, saya lagi. Ya, Manuel lagi. silakan. Siap. Kalau universal itu kan bersifat menyeluruh atau semua manusia itu dapat. Kalau untuk partikular itu
kayak tidak berlaku untuk semua orang atau memiliki perilaku khusus gitu. Sorry Bapak, mungkin agak sedikit sedikit kata-katanya tidak pas. Mungkin yang untuk orang-orang yang butuh perlakuan khusus atau disabilitas gitu ya, Bapak. Kalau menurut saya. Oke, kalau partikular itu kan jelaskan khusus, tapi dalam hal ini ya, dalam konteks budaya atau di tempat tertentu itu kan dia agak terbatas, walaupun bisa dipahami soal universal tadi ya. Jadi dalam budaya-budaya tertentu itu kan hak asasi manusia itu dipahami dalam konteks kekhususan tertentu ya. Walaupun tadi memang dikatakan kekhususan itu misalnya berlaku untuk mereka-mereka yang disabilitas dan lain-lain. Tapi partikular juga dalam konteks adat atau istiadat tertentu itu kan dapat dipahami ya. Begitu. Oke, kita lanjut dulu karena ini juga waktu ya, saya tadi terlambat. Daripada nanti masuk waktu Anda kabur semua, maka memang kita agak maraton ya. Nanti pada pertemuan berikut-berikut untuk materi yang lain kita bisa mengulang sedikit-sedikit supaya Anda lebih paham. Ini kenapa lagi dia sudah? Oke. Nah, kemudian ya, ciri pokok yang berikut adalah tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal. Nah, ini lagi istilah-istilah yang penting yang menjadi yang Anda harus ini pahami dengan baik supaya jangan sampai ini. Ya, supralegal. Ya. Tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal. Ya. Siapa yang bisa pahami yang ini lagi? Tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal. Siapa yang bisa jawab yang ini? Kalau ada istilah lain itu supranatural, ini supralegal. Ya. Oke, sederhananya adalah karena kita ini makhluk ciptaan Tuhan ya, yang maha kuasa dan maha segalanya, ya, sudah sangat pasti itu hak asasi manusia itu di atas yang legal-legal di muka bumi ini. Konteks hak asasi manusia itu begitu, tidak bisa rendahkan ya, tidak bisa dianggap harus dilanggar ya. Maka dalam konteks ini ya, kadang-kadang hukuman mati itu dianggap sebagai sesuatu yang melawan secara kodrati. Banyak orang yang secara emosional itu kemudian bilang perlu begitu, dia terlalu jahat ke apa segala macam, sudah terlalu sadis. Jadi hukuman mati itu pantas diberlakukan, tapi dalam konteks hak asasi manusia itu menjadi perdebatan tersendiri ya. Karena ini dia bersifat supralegal, sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh hanya oleh karena hukum yang diciptakan oleh manusia ya. Walaupun dalam pelaksanaannya ya memang kita tahu bahwa ada yang memperoleh hukuman mati. Nah, dalam konteks lain ya, karena bersifat supralegal ya, hukuman mati itu menjadi tidak bisa diterima dalam konteks hak asasi manusia karena dia justru malah melanggar hak asasi manusia sendiri. Kenapa? Bahasa paling sering disampaikan itu adalah selain Tuhan Anda tidak punya hak untuk mengambil atau mencabut nyawa manusia yang lain atau orang. Seperti begitu. Oke, secara singkat begitu, nanti ada pertanyaan ke apa segala macam bisa nanti disampaikan lanjut penjelasannya. Nah, kemudian ciri pokok yang berikut adalah ciri pokok kelima itu adalah tidak dapat dibagi. Jadi hak asasi manusia itu berlaku atau dimiliki oleh manusia secara otomatis dan juga tidak dapat dibagi. Ya. Setiap manusia masing-masing itu ya
memiliki hak asasinya. Oke, tanpa perlu dibagi-bagi ya, karena memang setiap manusia itu punya hak asasi manusia ya. Setiap orang ya, setiap orang. Kadang-kadang juga kalau kita memahami dengan baik kata orang dengan manusia itu kan harusnya itu yang paling tepat itu manusia, tapi sudah saya tidak mau menjelaskan juga kalau tidak nanti terlalu lama di suatu itu. Jadi orang dan manusia itu sebenarnya yang layak dipakai itu kan manusia. Tapi sudah tidak perlu mau dijelaskan panjang lebar karena itu bukan pembahasan tentang bahasa ke apa segala macam. Oke. Lalu yang berikutnya adalah saling tergantung. Saling tergantung. Dan ya, yang paling terakhir adalah transcendental. Transcendental itu kan yang menyangkut yang di atas sana ya. Nah, karena itu kalau kita mendengar bahasa bilang Anda tidak punya hak untuk mencabut ya, nyawa ya, manusia yang lain atau orang lain ya. Nah, itu kan berhubungan dengan urusan yang di atas. Anda tidak punya hak karena mati hidupnya seseorang itu adalah urusan yang di atas. Pencabut nyawa itu bukan kita, tapi pencabut nyawa itu yang di atas, yang menciptakan kita. Ya. Oke. Ya, dan itu beberapa ini ada 7 hal penting itu justru menjadi bukan justru tapi menjadi ciri pokok hak asasi manusia itu sendiri. Ini jangan sampai keluar di soal-soal ujian. Nanti ditanya lain, jawabnya lain. Oke, selanjutnya ini sudah 8:30 jadi harus maraton sedikit, jangan sampai waktu berakhir barang belum selesai. Oke. Selanjutnya perkembangan sejarah HAM. Ya, tadi saya sudah sentil dengan bahasa saya sendiri, tapi perkembangan sejarah HAM itu artinya dalam ruang dan waktu hidup manusia. Ya. Ruang dan waktu itu tempus dan locus dan tempus. Locus ruang, tempus waktu. Jadi locus et tempus. Nah, itu perkembangan sejarah HAM ya dalam locus dan tempus ya. Nah, jadi sejarah itu kan Anda boleh bicara begitu tapi isinya adalah locus dan tempus. Lokusnya di mana? Tempatnya di mana dan waktunya tempusnya di mana, kapan maksudnya. Nah, jadi HAM itu muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya ya. Jadi kita manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pokoknya yang Maha Kuasa itu ya. Nah, manusia, kata manusia itu isinya adalah harga diri dan martabat. Ya, kalau di pendidikan agama itu kan 2 hal itu yang kerap kali menjadi penting ya. Karena isi dari manusia itu adalah harga diri dan martabat. Kata harga diri itu kan bukan punya konotasi dengan sesuatu yang dijual. Ingat itu ya. Jadi beda ya. Kenapa orang bilang harga diri? Emangnya harganya berapa? Bukan soal itu, bukan soal nilai atau nominalnya ya. Tapi soal ya yang berhubungan dengan manusia itu artinya sesuatu yang memiliki harga ya yang tidak dapat diperjualbelikan ya. Karena ditambah lagi martabatnya ya, sesuatu yang selalu terarah ke yang di atas. Jadi harga diri dan martabat itu sesuatu yang diletakkan oleh yang Maha Kuasa, pencipta, kreator ya, yang ada di dalam itu menjadi isi